Menko Polhukam menerima laporan ada beberapa sejumlah stasiun televisi swasta yang tidak mematuhi aturan analog switch off atau penghentian siaran analog. Menko Polhukam telah mengeluarkan surat pencabutan izin stasiun radio atau ISR pada stasiun televisi swasta yang tidak patuh. Dan untuk membahasnya, mengapa masih ada stasiun televisi yang belum juga mematuhi peraturan terkait dengan analog switch off ini, kita akan membahasnya dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi, salam sehat selalu Bang Usman. Selamat pagi, salam sehat Febrian. Iya, Bang Usman padahal sudah jelas ya kalau Menko Polhukam Mahfud MD ini menjelaskan kebijakan ASO atau migrasi dari siaran analog ke digital ini merupakan perintah dari undang-undang dan sudah lama dikoordinasikan dengan para pemilik stasiun televisi. Tapi kenapa justru penolakannya terjadi setelah ASO diberlakukan, Bang Usman? Iya, jadi sebetulnya sejak tadi malam ya TV-TV yang belum bermigrasi ke digital dari analog itu sudah mematikan siaran analognya dan sudah beralih ke digital. Jadi perkembangannya seperti itu. Jadi sekarang ini sudah bisa dikatakan ya relatif semua stasiun televisi sudah beralih ke digital ya, terutama yang di wilayah Jabodetabek. Baik. Jadi sudah ke digital, Mas Febrian, sekarang ini. Memang seharusnya sudah ke digital, tapi memang ada beberapa televisi yang belum ataupun terlambat melakukan switch off. Ada beberapa grup yang baru mau switch off pada tanggal 2, ada yang baru switch off pada tanggal 3. Ini sebenarnya yang menjadi alasan mereka mengatakan bahwa tidak ada surat resmi yang meminta untuk switch off secara langsung. Nah, apakah itu bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan switch off secara serentak di Jabodetabek pada tanggal 1 kemarin? Oh iya, sebetulnya sudah ada ya, saya kira semua juga sudah tahu lah itu ya. Ya semua sudah tahu itu adalah permintaan undang-undang ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu mengatakan bahwa ASO itu dilaksanakan 2 tahun setelah diundangkan. Itu kita sudah sepakati, artinya tanggal 2 November 2022. Ya tidak ada. Kalau sudah undang-undang yang memerintahkan ya mestinya juga sudah tidak diperlukan surat menyurat begitu. Kalaupun surat menyurat itu sebetulnya sudah juga disampaikan. Ya misalnya surat yang tadi disampaikan oleh Pak Mahfud, ya pencabutan ISR begitu. Itu kan sebetulnya sebuah perintah juga. Ya, perintah juga. Jadi pada dasarnya sudah tahu. Dan dalam rapat pada tanggal 4 Oktober 2022 itu Baik. Bang Usman? harinya itu kan studio Jabodetabek pada tanggal 5 Oktober. Ya, tetapi ATVSI dan di dalam ATVSI itu ada stasiun-stasiun televisi yang ASO-nya terlambat itu. Oke. Dan mereka juga bersepakat untuk melaksanakan ASO Jabodetabek pada tanggal 2 November sesuai dengan undang-undang. Ya, jadi apalagi yang dibutuhkan ya untuk menjalankan ASO itu gitu. Baik. Artinya saat ini sudah serentak ya, semua stasiun TV di Jabodetabek sudah menerapkan ASO. Tapi kalau kita tadi juga mengutip pernyataan dari Menko Polhukam yang juga sudah mencabut izin stasiun radio atau ISR pada televisi yang bandel, apakah nantinya stasiun TV yang mematikan siaran TV analog ini juga akan dikembalikan izin siarannya, Bang Usman? Ya, ini kan kalau ISR itu izin siaran radio, izin stasiun radio itu kan penggunaan frekuensi. Baik. Yang sifatnya analog begitu ya. Iya. Sifatnya analog. Nah, ini kan peralihan ke TV digital begitu. Jadi sebetulnya pencabutan ISR itu ya sesuatu yang memang kita lakukan begitu ya. Jadi
izinnya seperti apa ya? Izinnya ya sudah beralih ke digital ya, berarti kan begitu ya. Oke. Bukan lagi menggunakan frekuensi seperti dulu begitu, tapi sudah menggunakan digital. Dulu kan menggunakan frekuensi, dan frekuensinya ini nanti akan dipakai untuk telekomunikasi, untuk jaringan internet begitu. Baik, artinya ke depan ini izin yang berkaitan dengan frekuensi radio sudah tidak akan bisa dikeluarkan lagi ya, Bang Iya, Usman ya? sudah beralih ya, sudah Mhm. beralih ke digital begitu. Baik, lantas bagaimana kalau misalnya masih ada televisi yang tidak patuh dengan aturan ini? Apakah akan ada sanksi yang diberikan dari Kominfo? Bagaimana sanksi yang akan diberikan, Bang Usman? Iya, kalau di Jabodetabek misalnya masih ada, ya ini tentu kita akan dalam bahasa Pak Mahfud tadi tindakan polisional begitu Baik. ya, tindakan polisional. Ya karena itu kita meminta kalau masih ada, ya tetapi kalau kita lihat tadi malam itu sudah beralih ke televisi digital ya. Kalau masih ada ya akan ada tindakan polisional ya, tetapi kalau tidak ada ya tentu tidak ada tindakan polisional itu begitu kalau Paham. mereka secara sadar melakukan ASO begitu, mematikan siaran analognya. Hmm. Apakah memang sebelumnya kedua televisi swasta tersebut memang dari awal belum sepakat, Bang Usman, dengan peralihan tersebut? Ya seperti saya sampaikan tadi, dalam rapat tanggal 4 Oktober 2022 Mhm. mereka bersepakat untuk melakukan ASO, mematikan atau menghentikan siaran di analognya itu pada tanggal 22 November. Mhm. Jadi sudah sepakat mereka sebetulnya Mhm. begitu. Baik. Bang Usman, kami juga sempat mendapatkan siaran pers dari salah satu stasiun televisi yang mengatakan bahwa tadi juga saya sudah katakan di awal bahwa mereka mengatakan alasan tidak langsung melakukan ASO karena belum menerima adanya pencabutan izin terkait dengan ISR-nya dan kini sudah diberikan. Namun Kan ada, sudah ya, disampaikan tanggal 2 ya. betul. Kalau semua sudah disampaikan tanggal 2. Nah, namun yang menarik dari surat edaran yang kami dapatkan ini ada poin nomor 5. Ini mereka mengatakan bahwa mereka berniat untuk dapat melakukan gugatan, baik itu perdata ataupun pidana. Ini bagaimana, Bang Usman? Kenapa bisa ada gugatan? Iya, kalau ada gugatan kan ditanya kepada yang akan menggugat ya, apa alasannya begitu. Ya, kalau dari sisi pemerintah ya kita siap menghadapi itu Mhm. begitu kan. Ya, jadi tadi malam juga Pak Mahfud sudah menyampaikan kepada owner stasiun televisi bersangkutan yang mengatakan eh, ya silakan Mhm. kita tunggu begitu jawaban Pak Mahfud gitu. Baik, artinya memang ini harus dipatuhi dan juga akan diterapkan ya, dimulai Ya, dari Jabodetabek. Lalu kapan target dari ASO ini akan terrealisasi serentak ke seluruh Indonesia itu bagaimana nanti ke depannya, Bang Usman? ya. Jadi perlu saya sampaikan ada 3 syarat untuk ASO atau Mhm. penghentian siaran analog. Yang pertama di wilayah tersebut, di daerah tersebut itu ada siaran analog. Jadi perlu diketahui tidak semua wilayah Indonesia Mhm. ada siaran televisi analog. Ada 173 kota kabupaten di Indonesia yang sejak dulu sudah menikmati TV digital Mhm. warganya. Ya, jadi ada 173 wilayah. Nah, kemudian sudah ada 8 kota kabupaten yang ASO Mhm. pada tanggal 30 April 2022. Itu ada di Riau Kepulauan, Kepulauan Riau, ada di Papua, dan ada di NTT. Nah, kemudian di wilayah-wilayah yang satu-satunya siaran yang bisa mereka dapatkan adalah TVRI, itu ada 35 wilayah atau 35 kota kabupaten, itu juga sudah ASO ya pada Juli tahun ini. Ya, jadi kalau total 35 ditambah 173 ditambah
8 ya sudah 200-an lebih ya, 222 kurang lebih seperti itu. Nah, masih ada 292 kota kabupaten yang masih terus kita persiapkan ASO-nya. Nah, di syarat kedua di daerah tersebut LPS atau LPP, lembaga penyiaran swasta atau lembaga penyiaran publik, sudah siap dengan multiplexingnya. Ya kalau di analog sudah siap dengan frekuensinya, kira-kira gitu ya. Tapi kalau di digital sudah siap dengan multiplexingnya, begitu. Nah, untuk yang TVRI itu sudah 100% multiplexing siap. Nah, yang masih ditunggu itu adalah multiplexing yang disediakan oleh LPS, Lembaga Penyiaran Swasta. Tetapi ini pun relatif sudah bisa disiapkan oleh LPS. Nah, yang ketiga, ini yang masih memunculkan persoalan, adalah pembagian atau distribusi set-top box buat rumah tangga miskin. Nah, itu dia. Ya, ini ya kalau pemerintah, jadi ada yang menjadi kewajiban pemerintah menyediakan set-top box itu, ya jumlahnya kurang lebih 1 juta yang disiapkan oleh pemerintah. Sementara yang disiapkan oleh lembaga penyiaran swasta itu 4,3 juta. Nah, yang masih problem besar, artinya tingkat distribusi set-top box-nya masih sangat rendah, itu adalah yang menjadi kewajiban lembaga penyiaran swasta. Oke, Begitu. baik. Ya, jadi tingkatnya masih kecil. Nah, seberapa cepat ASO di daerah-daerah lain, ya sangat tergantung pada kecepatan distribusi yang dilakukan oleh lembaga penyiaran swasta, distribusi set-top box kepada rumah tangga miskin, begitu. Ya tentu saja kita menginginkan semakin cepat semakin baik. Ya kita sudah merencanakan misalnya setelah Jabodetabek maka kita akan menyasar ASO di kota-kota Nielsen. Ya kota-kota Nielsen. Kita sudah siapkan itu ya. Tetapi sekali lagi sangat tergantung pada kecepatan distribusi set-top box oleh lembaga penyiaran swasta. Kemudian Bang Usman, ini nampaknya ada penelpon juga yang ingin bergabung bersama kita terkait dengan ASO ini. Ada Pak Gunawan dari Jakarta. Halo, selamat pagi Pak Gunawan. Terima kasih, selamat pagi Bung Febri. Ya, Selamat silakan pagi Pak Pak. Usman. Bagaimana Pak tanggapan Selamat terkait pagi, dengan Pak Gunawan. terkait dengan ASO yang sudah diterapkan di Jabodetabek? Pak Gunawan, silakan. Ya, ada beberapa poin, makasih Bung Febri. Pak Usman, ada beberapa poin pertanyaan, mungkin nanti saya dengarkan lewat offline saja. Yang pertama, Pak Usman mohon izin mengenai kondisi saat ini, jadi yang sudah fix tidak masalah gugat-menggugat itu ada berapa TV digital yang sudah siap bisa diterima masyarakat yang sudah set-top box apa sudah comply untuk itu yang pertama. Yang kedua, untuk status yang sedang mengajukan banding bla bla bla, bagaimana kepenyiarannya? Dia sudah on dengan digital fully atau masih main separuh-separuh atau bahkan masih di analog? Dan bicara hukum sedang mengajukan gugatan itu, bukankah secara bisnis harus disuspend dulu, Bapak? Pengertian disuspend ya artinya tidak siaran dulu, begitu. Nah, itu bagaimana di kebijakan hukum kita? Pertanyaan terakhir ketiga adalah sepengetahuan Pak Usman, mungkin bukan ranahnya tapi mohon splatterannya aja kalau tahu di spillnya begitu, mengenai yang sudah siap ready untuk digital, baik set-top box maupun yang memang sudah digital televisinya. Kita bicara pakai indikator Jabodetabek aja dulu sebagai contoh begitu. Ada yang bisa terima baru 5 stasiun digital dengan baik. Sementara mereka sudah migrasi ya. Tapi ada juga yang sampai sudah bisa menerima 25 channel. Nah, menurut pandangan Pak Usman, kira-kira apa problemnya kalau mereka juga menggunakan antena dalam ataupun antena luar yang digital, tapi kemudian berbeda karena kondisi peralihan ini di tempat yang lokasi sama, yaitu Jabodetabek. Mungkin demikian dulu, Pak Usman, sukses selalu. Bung Febri, terima kasih banyak, selamat pagi, salam sukses. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Artinya memang ini ada dalam tanda kutip bisnis juga ya berkaitan dengan hal ini. Bang Usman, bagaimana jawabannya dan juga tanggapannya? Silakan. Iya, jadi tadi terkait dengan masalah hukum, ini yang dikatakan dalam press release tadi yang Bung Febrian sampaikan ini kan baru akan, ya baru akan mereka
mengatakan akan menggugat ya pemerintah secara perdata maupun pidana. Jadi belum menggugat mereka. Nah, gugatan itu dilayangkan ataupun tidak, ya ASO tetap jalan. Ya, dan mereka memang sudah mematikan siaran analognya, begitu. Jadi mereka sudah mematikan siaran analognya. Ya silakan saja nanti seperti Pak Mahfud sampaikan kalau mereka ingin menggugat, tentu pemerintah akan melayani itu, begitu kan. Ya bahasa Pak Mahfud ya kita tunggu, begitu kan. Nah jadi gugatan ataupun rencana gugatan itu tidak menghalangi ASO, tidak boleh menghalangi ASO. Ya karena itu stasiun televisi yang awalnya ya tidak ASO, tadi malam sudah ASO, begitu. Ya jadi ini posisi hukumnya itu ada di situ. Iya. Jadi yang menggugat atau yang mempersoalkan secara hukum itu bukan pemerintah, tapi mereka, dan itu juga baru rencana, begitu. Kemudian terkait dengan hal teknis tadi, ya saya memang tidak begitu paham ya secara teknis. Ya mungkin bisa coba posko yang kami siapkan. Ya walaupun sebelum posko itu bertujuan untuk tempat melaporkan kalau ada rumah tangga miskin yang belum mendapat set-top box. Ya tetapi untuk wilayah Jabodetabek itu sudah 90, hampir 100% ya, 97 atau 99% sudah terdistribusikan set-top box gratis untuk rumah tangga miskin. Nah mungkin bisa coba restart lagi, restart lagi. Ya apakah channelnya masih 5 karena belum semua kemarin itu ke TV digital karena masih ada beberapa yang masih bersiaran analog atau seperti apa ya, saya tidak begitu paham begitu, tetapi boleh juga dicoba untuk di restart begitu. Baik, Bang Usman, ini kan berkaitan dengan masih ada kendala teknis yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan ASO ini. Lantas sebenarnya dari Kominfo ada tidak sih Mas seperti masukan kepada masyarakat yang mungkin mampu untuk bisa membeli sendiri set-top box ini di e-commerce? Ya. Ada tidak standar-standar dari set-top box yang sudah disesuaikan oleh Kominfo? Ya, jadi begini, jadi kami ini senantiasa mengkampanyekan ya, mengkomunikasikan kepada publik ya bahwa yang menerima set-top box gratis itu hanya yang masuk kategori rumah miskin, hanya yang masuk data pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrim. Ya, jadi hanya itu. Di luar itu maka harus mengadakan sendiri set-top box atau televisi digital, ya televisi digital. Jadi sudah kami imbau sejak beberapa bulan lalu ya agar masyarakat yang tidak masuk kategori rumah tangga miskin itu mengadakan sendiri, artinya membeli sendiri set-top box-nya, atau kalau yang punya kelebihan dana begitu bisa saja langsung membeli pesawat televisi digital ya, karena memang semua ini sekarang yang ada di pasaran itu adalah televisi digital, karena kita sudah berkoordinasi juga dengan Kementerian Perindustrian supaya industri pesawat televisi tidak lagi memproduksi pesawat televisi analog begitu. Nah, jadi kita melakukan itu, Mas Febrian, mengimbau masyarakat yang tidak masuk kategori rumah tangga miskin mengadakan sendiri set-top box atau televisi digitalnya. Ya, baik, nampaknya memang ASO ini yang sebenarnya juga sudah diinformasikan jauh-jauh hari kepada masyarakat, tapi ketika pelaksanaannya masih juga ada beberapa masyarakat yang mungkin kesulitan untuk dapat melakukan akses TV digital ini, Bang Usman. Tapi kalau misalnya tadi saya juga ingat di awal Bang Usman mengatakan bahwa di Asia Tenggara ini pun hanya Indonesia dan juga Timur Leste yang masih menggunakan analog atau yang baru melakukan analog switch off seperti itu. Nah, itu kenapa seperti itu, Bang Usman? Bisa hanya kita dan juga Timur Leste, sementara negara-negara lain sudah melakukan ASO ini? Ya, jadi
sebetulnya kita sudah mempersiapkan televisi digital itu sejak lama ya. Mhm. Ya sejak lama ya, kita sejak tahun 2000 2000-an ya, awal 2000-an begitu, 2006, 2007 kita sudah mempersiapkan, dan waktu itu sudah kita canangkan ya bahwa tahun 2018 itu kita sudah fully digital ya begitu. Nah, tetapi waktu itu memang ada kendala ya, ada kendala satu grup itu menggugat ke PT UN ya, waktu itu menggugat ke PT UN sehingga TV digital kita itu mundur ya. Malaysia itu tahun 2019 itu sudah analog, sudah digital ya, sudah ASO. Nah, sementara kita itu kalau saja tidak ada persoalan-persoalan itu, mungkin sudah 2018 kita bermigrasi ke TV digital. Nah, itu salah satu persoalannya ya begitu. Baik, Bang Usman, kemudian terkait dengan analog switch off yang sudah dilakukan, meskipun ini sebenarnya masih cenderung hitungan hari Bang ya, tapi sudah ada tidak evaluasi atau temuan-temuan yang menjadi evaluasi dari Kominfo di lapangan? Iya, temuan di lapangannya itu saja ya. Jadi yang utama adalah distribusi set-top box oleh lembaga penyiaran swasta yang masih rendah ya masih rendah persentasenya begitu. Dari 4,3 juta itu masih rendah ya, di kisaran ya. Ada stasiun yang sudah 20%, memang ada yang sudah hampir 100%, tapi memang komitmen dia rendah ya angkanya begitu. Jadi kan ini LPS ini ada berkomitmen untuk mendistribusikan misalnya sekian ratus ribu set-top box, ada yang sekian 1 jutaan set-top box begitu, ada yang cuma 500 ribu, ada yang cuma mungkin 100 ribu, 300 ribu set-top box begitu. Nah, ini kendalanya terutama ada di distribusi ini begitu. Ya. Jadi kalau distribusi set-top box-nya itu sudah 100% buat masyarakat miskin, itu kita bisa segera melakukan ASO di daerah-daerah lain akan menyusul begitu. Artinya pendistribusian set-top box ini menjadi hal yang krusial ya Bang Usman. Bang Usman, Betul. mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan ASO ini bagi mereka yang masih belum mengerti mungkin? Iya, jadi ASO ini ya, digitalisasi TV atau peralihan dari TV analog ke TV digital adalah keniscayaan, keharusan, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Bahkan Indonesia, kita tadi sudah sampaikan, sangat terlambat memigrasikan siaran televisi dari analog ke digital. Ya, oleh karena itu kita berharap masyarakat mendukung ini ya, mendukung digitalisasi TV, dan juga stasiun televisi atau industri TV ini mendukung sepenuhnya program ASO ini ya, karena memang ujung-ujungnya ya ini ada banyak sekali multiplier effect yang positif ini karena ASO ya. Buat industri, tentu saja industri televisi ini akan lebih bisa bersaing ya dengan OTT, over the top, di era digital sekarang ini begitu kan. Ya. Karena dengan adanya TV digital, maka siaran di satu stasiun televisi atau di satu MUX yang mereka punya ini akan lebih beragam, sehingga masyarakat punya pilihan. Nah, kemudian kompetisi ini kan kita berharap akan semakin meningkatkan kualitas program begitu. Nah, kemudian yang ya kalau dari sisi teknis, orang lebih suka kan menonton siaran yang bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya kan begitu. Sehingga ini akan ya bisa memperbanyak penonton televisi yang
sempat tergerus karena mereka beralih ke media sosial begitu. Yang kedua buat masyarakat ya, buat masyarakat ini tentu saja hak masyarakat terpenuhi untuk mendapatkan siaran yang lebih baik, yang jernih, suaranya bersih, gambarnya canggih, teknologinya itu begitu. Ini hak masyarakat begitu ya. Dan masyarakat akan mendapatkan keragaman siaran begitu. Ya, jadi punya banyak pilihan masyarakat ini begitu. Ya, yang ketiga untuk negara sendiri ini akan menghasilkan digital dividen istilahnya ya. Jadi nanti itu frekuensi yang ditinggalkan oleh TV, oleh siaran TV analog ya ini akan dipakai untuk memperkuat ya meningkatkan layanan internet kita. Jadi itu akan dipakai oleh telekomunikasi dan itu akan menghasilkan PNBP ya, digital dividen itu triliunan buat negara dan ini kan bisa digunakan untuk membangun ya digital dividen itu atau PNBP penerimaan negara bukan pajak itu bisa digunakan untuk ya membangun infrastruktur, membangun sumber daya manusia. Nah, jadi keuntungannya ini multiplier effect ya. Jadi karena itu mari kita dukung ya ASO ini ya supaya kita semua mendapatkan manfaat darinya. Baik, tentunya akan sangat bermanfaat jika kita patuhi peraturan ASO dan juga bisa memberikan konten-konten dan juga siaran yang lebih berkualitas kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network. Salam sehat dan juga selamat kembali beraktivitas Bang Usman. Terima kasih, Febrian.